Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kelas 10 IPS SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Vina di mata pelajaran sejarah, yakni di materi ilmu sejarah dan berpikir sejarah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana sejarah itu dapat dikatakan sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni, dan juga sejarah sebagai kisah. Nah, ketika sebelumnya kita sudah belajar tentang apa perbedaan sejarah dengan ilmu sosial, lalu juga apa manfaat ilmu sosial untuk sejarah, begitu juga apa manfaat sejarah untuk ilmu sosial. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana sejarah itu dapat dikatakan sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan juga sejarah sebagai ilmu, dan juga sejarah sebagai seni, seperti itu. Langsung saja, yang pertama kita mulai sejarah sebagai peristiwa. Nah, peristiwa atau realitas kejadian sejarah itu benar-benar terjadi. Jadi, maksud dari sejarah sebagai peristiwa di sini adalah bahwa setiap peristiwa sejarah yang sudah terjadi di masa lalu itu merupakan sebuah realitas. Jadi, sebuah kejadian nyata yang dulu memang benar-benar terjadi. Jadi, bukan dibuat-buat, bukan sebuah cerita yang dibuat-buat dan juga diada-adakan, seperti itu. Nah, itu untuk sejarah sebagai peristiwa. Lalu untuk sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai kisah dari peristiwa masa lampau artinya apa? Dalam bentuk kisah inilah peristiwa masa lalu itu dapat dihadirkan kembali. Jadi tanpa kisah itu kita tidak akan bisa tahu sejarah yang terjadi di masa lalu. Jadi dalam bentuk kisah inilah ya sejarah peristiwa yang terjadi di masa lalu itu bisa kita hadirkan kembali, bisa kita baca kembali, seperti itu. Itu adalah bagaimana sejarah dapat dikatakan sebagai kisah, kayak gitu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa semua kejadian yang sudah terjadi di masa lampau itu tidak dikatakan sebagai sejarah ya. Bukan berarti semua yang sudah terjadi di masa lampau itu bisa kita sebut sejarah. Nah, bisa dibaca di sini. Tidak semua peristiwa yang telah terjadi di masa lampau itu digolongkan sebagai peristiwa sejarah. Nah, lalu apa yang bisa kita golongkan sebagai peristiwa sejarah? Nah, yang bisa kita golongkan sebagai peristiwa sejarah itu adalah pertama, peristiwa itu harus unik atau berbeda dari yang lainnya. Lalu kedua, peristiwa itu harus penting. Kalau peristiwa itu tidak penting, itu tidak bisa disebut sebagai sejarah. Nah, lalu yang ketiga itu adalah peristiwa yang pengaruhnya besar terhadap kehidupan di sekitarnya. Jadi kalau peristiwa yang sudah kita lalui tapi peristiwa itu tidak berpengaruh terhadap kehidupan saat itu ataupun selanjutnya, itu tidak bisa kita katakan sebagai sejarah. Selain itu teman-teman, sejarah itu juga bisa disebut sebagai Ain Malik. Apa itu Ain Malik? Ain Malik itu peristiwa yang hanya satu kali terjadi, itu tidak bisa diulang kembali. Nah, kayak gitu. Nah, jadi dari sini bisa kita paham bersama ya bahwa segala sesuatu yang kita telah lalui di masa lampau itu tidak semuanya bisa kita sebut sejarah. Namun hanya peristiwa-peristiwa yang unik, penting, dan juga pengaruhnya besar bagi kehidupan manusia, seperti itu. Baik, lanjut yang ketiga. Ketika tadi kita sudah bicara tentang sejarah sebagai mohon maaf, ketika tadi kita sudah berbicara tentang sejarah sebagai peristiwa dan juga sejarah sebagai kisah, kita lanjutkan di sini, yakni sejarah sebagai ilmu. Nah, ketika teman-teman di sini belajar sejarah di sekolah, bahkan di perguruan tinggi, ataupun banyak sekali buku-buku sejarah yang bisa kita temui sekarang ini, itu menunjukkan bahwa sejarah itu memang sebuah ilmu yang wajib kita percaya kebenarannya, seperti itu. Nah, untuk menjadi sebuah ilmu itu pasti ada syarat-syaratnya. Nah, di sini sejarah itu dapat dikatakan sebagai ilmu apabila ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah empiris. Nah, apa itu empiris? Empiris itu berdasarkan pengalaman. Jadi tanpa pengalaman itu tidak bisa dikatakan sebagai ilmu sejarah. Nah, sejarah itu memang muncul berdasarkan pengalaman, sesuatu yang sudah terjadi. Tidak ada sejarah itu yang diada-ada ataupun direkayasa, seperti itu. Lalu yang kedua,
sejarah bisa dikatakan sebagai ilmu apabila dia itu memiliki objek. Nah, yang teman-teman harus ingat di sini bahwa objek dalam sejarah itu bukan hanya manusia, tapi juga kehidupan masyarakat. Nah, jadi ada dua objek di sejarah adalah manusia dan masyarakat. Nah, lalu yang ketiga itu memiliki teori. Nah, sejarah itu punya kaidah pokok ilmu. Jadi, ketika dia tidak memiliki teori atau kaidah pokok ilmu, nah sejarah itu tidak bisa dikatakan sebagai ilmu seperti itu. Nah, lalu yang keempat, dia memiliki metode. Jadi metode itu merupakan langkah-langkah seorang sejarawan ya dalam meneliti sebuah peristiwa sejarah. Jadi sejarah yang bisa dikatakan sebagai ilmu itu ya dia yang sudah melalui metode penelitian sejarah. Yakni apa? Ya cara peneliti mengetahui peristiwa sejarah itu. Dengan metode-metode sejarah nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya ya untuk metode-metode penelitiannya. Jadi pastinya bahwa ilmu sejarah itu harus melalui tahapan-tahapan metode penelitian sejarah kayak gitu. Jadi memang sudah teruji kebenarannya dan juga memang sudah teruji kevalitannya dan bisa kita percaya dan kita pelajari seperti itu. Itu sejarah sebagai ilmu. Selanjutnya adalah sejarah sebagai seni. Nah, apa itu seni? Seni itu segala sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai hiburan, kemudian juga sarana rekreasi untuk merefresh pikiran kita. Nah, sejarah pun bisa kita katakan sebagai seni, asalkan memiliki syarat-syarat di sini. Nah, syarat sejarah bisa kita katakan sebagai seni itu ada 4. Yang pertama itu adalah intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi itu adalah pemahaman langsung dan insting. Jadi penulisan karya-karya sejarah itu juga butuh insting dari penulisnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah imajinasi. Jadi seorang penulis sejarah itu juga mereka harus memiliki imajinasi ya. Karena peristiwanya sudah terjadi, ya kita hanya bisa membayangkan tapi dengan fakta yang ada. Kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah emosi atau melibatkan emosional untuk memperbagus, memperindah dan menariknya suatu karya sejarah itu pasti akan ada unsur emosional. Jadi bagaimana emosi kita itu dibawa ketika kita membaca sebuah buku sejarah, sebuah kisah sejarah seperti itu. Nah, lalu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di sini penggunaan bahasa akan mempengaruhi kejelasan makna. Itu jelas bahwa sejarah itu bagian dari rekonstruksi atau mengulang peristiwa yang sudah terjadi. Nah, kejelasan bahasa ini sangat penting untuk membuat pembaca itu menjadi paham dengan tulisan sejarawan itu, kayak gitu. Nah, itu yang bisa dikatakan bahwa sejarah sebagai seni harus memiliki 4 syarat ya. Yang pertama intuisi, kedua imajinasi, ketiga emosi, dan keempat gaya bahasa. Baik, nah ini yang terakhir, sejarah dan sastra sejarah. Jadi ketika sejarah itu bisa kita katakan sebagai seni, otomatis dia itu masuk ke dalam golongan karya sastra. Nah, imajinasi sejarawan dan sastrawan. Seorang sejarawan menggunakan imajinasi untuk menuliskan sebuah karya sejarah yang menarik dan enak dibaca. Yang namanya sastra itu kan pasti harus unik, menarik, dan juga estetis seperti itu ya. Nah, di sini seorang sejarawan itu harus dituntut untuk menggunakan imajinasinya dalam menulis karya sejarah supaya apa? Supaya karyanya itu bisa menarik pembaca kayak gitu. Nah, namun sejarawan juga tidak boleh mengabaikan fakta-fakta yang ditemukan. Jadi ini yang menjadi poin penting ketika sejarawan itu menggunakan pendekatan intuisi atau imajinasi, tapi juga dia tidak boleh melupakan fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Karena ini menjadi bagian terpenting bahwa fakta-fakta ini yang menjadi bukti bahwa peristiwa itu ya benar-benar terjadi kayak gitu. Gitu. Lalu yang terakhir, sejarah dalam karya sastra. Setiap peristiwa sejarah itu pasti mengandung fakta. Fakta sejarah inilah yang sering dijadikan karya sastra. Karya tersebut bisa berwujud novel. Nah, setiap peristiwa sejarah itu tentunya pasti mengandung fakta untuk membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Nah, fakta itu tadi yang bisa mereka jadikan sastra untuk dijadikan sebagai karya sastra. Nah, karya sastra dalam sejarah itu tidak hanya berwujud buku sejarah saja ya teman-teman, tapi juga di sini bisa kita wujudkan dalam bentuk novel atau kita sajikan dalam sebuah rangkaian kisah yang mana ketika pembaca membaca
kisah tersebut itu akan tertarik dan seakan-akan akan dibawa ke kehidupan yang diceritakan pada novel tersebut. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk materi sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, dan juga sejarah sebagai seni. Hingga sejarah bisa dikatakan sebagai sastra. Nah, jadi memang sejarah itu tidak hanya semelulu tentang tulisan ya teman-teman, tulisan, peninggalan dan sebagainya, namun bisa kita wujudkan dalam berbagai macam bentuk, berbagai macam wujud yang mana karya-karya sejarah, wujud-wujud sejarah itu bisa menarik pembaca untuk apa? Untuk biar kita itu semakin suka ketika kita membaca karya tersebut. Jadi kita tidak melulu bosan ketika sejarah itu hanya disajikan dalam bentuk buku biasa kayak gitu. Gitu ya teman-teman untuk materi di video kali ini, semoga bisa kalian pahami dan kalian bisa ambil hikmahnya bahwa setiap peristiwa sejarah yang mengandung fakta dan bisa teruji kebenarannya itu juga bisa disajikan dalam bentuk yang lainnya, tidak hanya buku sejarah. Bahkan sejarah yang kita pelajari saat ini itu adalah sebuah ilmu yang sudah sepatasnya kita percaya terhadap kebenaran dari ilmu tersebut kayak gitu. Nah, itu saja mungkin dari video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video penjelasan berikutnya.